Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Bayangkan, kamu sedang duduk sendiri, merenung, dan entah kenapa, ada bisikan halus di hatimu yang berkata, ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Bukan hanya perasaan, tapi firasat, dan jiwa terdalammu tahu, ini bukan hari biasa. Ini adalah awal dari perubahan besar yang sudah lama kamu doakan. Jika kamu menemukan video ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Semesta sedang bicara padamu, dan Tuhan sedang mengatur langkahmu. Kamu telah melewati masa-masa sulit. Kamu pernah dihancurkan. Kamu pernah hampir menyerah. Tapi kamu tidak berhenti. Dan karena itu, kau sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Uang yang kamu butuhkan. Orang-orang yang kamu perlukan. Jalan hidup yang kamu rindukan. Semuanya sedang datang, tapi hanya untuk mereka yang siap. Dan hari ini, aku ingin bicara langsung ke hatimu, sebagai sesama jiwa terpilih, untuk mengingatkanmu, saatnya bersiap, karena rezekimu tidak lagi jauh. Takdirmu sedang mendekat, ada energi baru yang sedang mendekat. Mungkin kamu tidak bisa menjelaskannya dengan logika, tapi akhir-akhir ini, ada yang berbeda dalam hidupmu. Kadang kamu merasa gelisah tanpa sebab, bukan karena masalah, tapi seperti ada getaran halus di dalam dirimu yang membuatmu tidak bisa duduk diam. Kamu merasa sesuatu sedang bergerak di malam hari. Kamu terbangun bukan karena mimpi buruk, tapi karena hatimu terasa penuh. Seolah ada suara lembut di dalam dadamu yang berkata, bangunlah, siapkan dirimu, sesuatu sedang datang. Dan memang benar, itu bukan perasaan kosong. Itu adalah frekuensi semesta yang mulai menyentuh jiwamu. Karena sebelum rezeki datang, sebelum orang-orang penting hadir, sebelum hidupmu naik kelas, Tuhan akan menyesuaikan frekuensimu lebih dulu. Seperti radio, kalau kamu tidak menyetel gelombang yang tepat, kamu tidak akan bisa menangkap siarannya. Begitu pula dengan hidup. Kamu tidak bisa menerima berkah besar jika batinmu belum diubah. Maka saat energi baru mulai datang, gejalanya tidak akan selalu menyenangkan. Kadang kamu merasa bingung, merasa sendirian, merasa tidak cocok lagi dengan orang-orang sekitarmu. Bahkan, hal-hal yang dulu kamu sukai, kini terasa hambar. Itulah tanda bahwa jiwamu sedang dibersihkan. Tuhan sedang menyingkirkan sisa-sisa energi lama, agar kamu bisa menjadi wadah yang bersih untuk hal-hal baru yang lebih besar. Kamu mungkin bertanya, kenapa aku merasa hampa, padahal aku tidak kurangan apapun? Atau, kenapa aku merasa ingin berubah, tapi tidak tahu kemana arahku? Jawabannya, itu tanda bahwa Tuhan sedang menarikmu keluar dari zona lama. Karena zona itu tidak akan cukup untuk menampung rezeki dan takdirmu yang baru. Semesta sedang menggeser posisimu. Kamu tidak akan lagi berada di tempat yang sama, karena hidupmu akan naik ke panggung yang lebih besar. Tapi panggung itu butuh versi dirimu yang lebih kuat. Kamu disiapkan bukan hanya untuk menerima uang, tapi untuk menjadi pemegang amanah. Menjadi saluran rezeki, bukan hanya penikmat. Karena kelimpahan sejati, bukan tentang punya banyak, tapi tentang bisa memberi banyak. Dan kamu, jiwa terpilih, sudah melewati luka, ujian, dan kesepian yang panjang. Bukan untuk membuatmu patah, tapi untuk membuatmu cukup kuat menanggung berkah yang besar. Tuhan tidak pernah salah memilih. Jika kamu merasa dipanggil, maka itu artinya kamu memang sedang disiapkan. Jadi jika hari ini kamu merasa gelisah, bersyukurlah, karena itu tanda energi baru sedang mendekat. Dan sebentar lagi, hidupmu tidak akan sama lagi. Uang ini tidak biasa. Uang yang akan datang padamu bukan sekadar hasil lembur, kerja keras, atau strategi pintar. Bukan semata-mata karena kamu pantas secara duniawi. Uang ini adalah bentuk kepercayaan dari langit. Karena ada misi yang harus kamu jalankan. Dan kamu telah dipilih untuk menjadi saluran rezeki yang aman. Tuhan tidak sembarangan menurunkan kelimpahan, karena uang besar itu membawa beban besar.
Jika jatuh ke tangan yang salah, uang bisa menghancurkan, menjadikan orang sombong, lalai, bahkan tersesat. Tapi kamu sudah melewati proses panjang. Kamu tahu rasanya menunggu. Kamu tahu rasanya gagal. Kamu pernah merasakan hari-hari di mana hanya doa yang bisa kamu andalkan. Dan itulah yang membuatmu layak. Tuhan tidak ingin kamu menderita, tapi Dia tahu penderitaanmu telah membentuk hatimu, melembutkannya, menjernihkannya, agar ketika rezeki besar datang, kamu tidak lupa dari mana kamu berasal. Uang ini tidak biasa. Ia tidak datang untuk memperkaya egomu. Ia datang untuk memperluas manfaatmu. Dan mungkin kamu tidak sadar, tapi sebenarnya sinyal-sinyalnya sudah mulai terlihat. Tanda centang putih tebal, mungkin kamu tiba-tiba menerima transfer tak terduga, padahal tidak ada yang kamu tunggu. Tanda centang putih tebal atau ada klien baru yang menghampirimu dari arah yang tak masuk akal. Tanda centang putih tebal bisa jadi kamu bangun tidur dengan ide yang langsung kamu rasakan. Ini bisa jadi bisnis besar. Tanda centang putih tebal atau kamu dipertemukan dengan orang yang membuka peluang baru yang selama ini tak pernah kamu pikirkan. Semua itu bukan kebetulan. Itulah cara semesta membukakan pintu-pintunya kepada orang yang frekuensinya sudah sejajar dengan rezeki. Ya, kamu tidak lagi mengejar uang dengan panik. Karena kamu tahu, uang itu datang bukan dari kejaranmu, tapi dari vibrasi jiwamu. Apa vibrasi itu? Iman, saat kamu percaya meski belum terlihat. Ketekunan, saat kamu terus melangkah meski lelah. Rasa syukur, saat kamu tetap bersyukur meski belum cukup. Ketulusan, saat kamu tetap memberi, walau kamu pun sedang kekurangan. Ini bukan hal-hal yang diajarkan di seminar bisnis. Tapi inilah ilmu langit yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah melewati malam-malam sepi dan gelap. Kamu akan sadar, uang itu datang bukan sebagai hadiah, tapi sebagai alat untuk membangun, untuk membantu, untuk mengangkat derajat orang lain. Dan karena hatimu sudah cukup matang, maka rezeki yang datang pun akan bersifat jangka panjang. Bukan yang sebentar naik, lalu hilang, tapi yang stabil, berkembang, dan terus mengalir. Uang ini akan memberimu kebebasan, tapi juga tanggung jawab, karena ketika kamu menerima banyak, kamu akan ditanya lebih banyak, bukan oleh manusia, tapi oleh langit. Maka jangan heran kalau dulu kamu harus sabar begitu lama. Tuhan sedang memastikan bahwa kamu benar-benar siap menerima amanah ini. Karena uang besar hanya akan datang kepada jiwa yang sudah bersih dari kerak keserakahan dan luka ego. Dan sekarang, kamu sudah sampai di titik itu. Jika hatimu bergetar saat mendengar ini, itu tandanya sudah waktunya. Bersiaplah, karena uang yang tidak biasa ini akan segera datang dalam hidupmu. Dan saat itu terjadi, ingatlah selalu, ini bukan semata untuk kamu nikmati, tapi untuk kamu salurkan orang-orang yang akan datang. Selain uang, Tuhan juga akan mengirimkan manusia-manusia penting ke dalam hidupmu. Tapi dengarkan baik-baik, mereka tidak akan datang saat kamu merasa kuat. Mereka tidak akan datang saat kamu merasa sudah berhasil. Mereka akan muncul saat kamu benar-benar siap, bukan secara fisik, tapi secara batin. Saat kamu sudah berhenti mengemis perhatian, berhenti menggantungkan hidup pada manusia, berhenti mencari cinta demi mengisi kekosongan, barulah orang-orang yang tepat akan mendekat. Karena sebelumnya, Tuhan menunda, bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena Tuhan tidak ingin kamu merusak hubungan yang suci dengan trauma dan luka yang belum selesai. Siapa mereka? Satu, orang yang akan membuka jalanmu. Kadang, seseorang hadir bukan untuk tinggal, tapi untuk membuka gerbang. Mereka bisa jadi mentor yang menasihatimu sekali, klien yang memberimu peluang besar, atau bahkan sahabat lama yang tiba-tiba muncul dengan satu informasi yang mengubah segalanya. Mereka adalah penjaga pintu takdirmu. Tuhan menggerakkan mereka untuk datang tepat waktu saat kamu benar-benar membutuhkan satu dorongan lagi. Mungkin mereka hanya singgah sebentar, tapi perannya akan sangat besar dalam perubahan hidupmu. Dua,
orang yang akan menjagamu. Di antara banyak manusia, Tuhan akan mengirim 1 atau 2 sosok yang mampu menenangkan jiwamu yang lelah. Seseorang yang tidak datang untuk mengambil, tapi untuk memberi. Mereka tidak tertarik pada apa yang kamu punya, tapi pada siapa dirimu sebenarnya. Mereka akan mencintaimu bukan karena citramu, tapi karena jiwamu. Mungkin itu adalah pasangan hidup yang sudah kamu doakan selama ini, atau sahabat sejati yang hadir setelah kamu berkali-kali dihianati. Mereka adalah bentuk kasih sayang Tuhan dalam wujud manusia, dan kamu akan tahu saat bertemu mereka, karena bersamanya, hatimu akan merasa pulang. 3 orang yang kamu bantu naik kelas. Dan inilah bagian penting yang sering dilupakan. Rezeki dan takdirmu tidak hanya untukmu sendiri. Tuhan tidak mengangkat derajatmu agar kamu tinggi sendirian. Dia mengangkatmu karena ada orang lain yang akan kamu bawa bersamamu. Mereka bisa jadi adikmu, tim kerjamu, orang yang selama ini setia di sampingmu saat kamu belum punya apa-apa, atau seseorang yang hidupnya akan berubah hanya karena kamu percaya padanya. Tuhan menempatkan mereka dalam hidupmu agar kamu belajar menjadi pemimpin, bukan penguasa. Jiwa yang terpilih tidak hanya menerima, tapi menyalurkan. Dan kamu akan merasakan kepuasan yang berbeda saat melihat orang-orang ini naik level, karena tanganmu jadi jalan untuk mereka. Tuhan akan mengatur ulang lingkaranmu. Tapi ingat, tidak semua orang akan ikut dalam fase barumu. Saat kamu naik level, Tuhan akan mengatur ulang relasimu. Beberapa orang akan menjauh, bahkan tanpa alasan. Jangan panik, jangan salah paham. Itu bukan karena kamu buruk, tapi karena mereka tidak bisa ikut ke fase baru hidupmu. Beberapa relasi memang hanya untuk 1 musim, dan ketika musimnya habis, kamu harus rela melepaskan, agar tanahmu cukup kosong untuk menyambut yang baru. Jangan terlalu sibuk mengejar yang pergi, sampai kamu tidak sadar bahwa yang tepat sedang menunggumu di depan. Penyesuaian hati sebelum pertemuan suci. Pertemuan penting selalu diawali dengan perubahan dalam batin. Sebelum orang-orang ini datang, hatimu harus dibersihkan, agar kamu bisa membedakan mana yang membawa terang, dan mana yang hanya meminjam cahayamu. Tuhan tidak ingin kamu jatuh cinta karena trauma, atau menjalin kerjasama karena panik, tapi karena kesadaran penuh. Karena itu, jangan terburu-buru. Fokuslah menyembuhkan dirimu, bangun kualitas jiwamu, tingkatkan vibrasimu, dan biarkan semesta yang mengatur siapa yang harus datang. Karena ketika kamu sudah siap, kamu tidak perlu mencari. Yang tepat akan datang dengan sendirinya. Dan kamu akan merasa, inilah yang selama ini aku doakan. Tuhan tidak akan pernah mengirim orang secara sembarangan. Kalau hari ini kamu masih sendiri, masih merasa belum ditemukan, mungkin Tuhan masih menyiapkan hatimu atau hati mereka. Tapi percayalah, pertemuan besar sedang dipersiapkan. Bukan hanya untuk menyenangkanmu, tapi untuk menggenapi tujuan hidupmu. Syaratnya adalah siap. Uang itu akan datang. Orang-orang penting itu akan muncul. Kesempatan, pintu baru, hidup yang kamu impikan. Semuanya sedang disiapkan. Tapi semua itu tidak akan tiba hanya karena kamu menginginkannya. Tidak akan datang hanya karena kamu menangis, memohon, atau merasa lelah menunggu. Karena semesta tidak pernah memberi berdasarkan seberapa keras kamu meminta, tapi berdasarkan seberapa dalam kamu telah berubah. Kamu harus siap secara batin, siap secara energi, siap secara hati. Dan kesiapan itu bukan tentang kuat secara fisik, bukan tentang punya modal besar atau koneksi luas, bukan juga tentang harus selalu positif dan ceria. Kesiapan sejati adalah ketika kamu tidak lagi marah saat ditolak, karena kamu tahu penolakan adalah perlindungan dari sesuatu yang tidak cocok untuk takdirmu. Ketika kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu percaya jika sesuatu itu untukmu, maka ia akan bertahan. Kalau tidak, ia akan pergi untuk memberi ruang yang lebih layak. Ketika kamu sudah damai dengan masa lalumu, bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu tidak lagi membiarkannya mengikat langkahmu.
Ketika kamu tidak lagi mengejar validasi. Karena kamu sadar, kamu tidak perlu pengakuan siapapun untuk merasa cukup. Ketika kamu tidak lagi ngotot mengendalikan semuanya. Karena kamu belajar, keajaiban justru datang saat kamu mengalir dan tetap bergerak. Kesiapan itu adalah buah dari perjalanan sunyi yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Kamu pernah jatuh, kamu pernah kecewa, kamu pernah terlalu berharap pada manusia, dan hancur. Tapi kamu belajar, dan sekarang kamu sudah sampai di titik di mana hatimu tidak lagi penuh amarah, tapi penuh pemahaman. Disitulah kekuatanmu sebenarnya, dan disitulah rezeki besar akan mulai mendekat. Ingatlah ini, kelimpahan tidak pernah tinggal di hati yang penuh luka, karena luka itu akan membocorkan berkah yang Tuhan titipkan. Begitu juga dengan pertemuan takdir, ia tidak akan terjadi kalau kamu masih menggenggam trauma. Jika kamu masih menyimpan kemarahan kepada masa lalu, masih menyalahkan keadaan, masih sulit bersyukur, maka kamu belum menjadi wadah yang tepat untuk menerima hadiah-hadiah besar dari semesta. Lalu bagaimana agar kamu benar-benar siap? Pertama, maafkan, bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu layak hidup tanpa beban itu. Kedua, terima semua perjalananmu, termasuk luka, gagal, dan kehilangan. Itu semua bukan penghalang, tapi jembatan. Ketiga, tumbuh. Ambil pelajaran. Bangun dirimu pelan-pelan. Dan katakan pada dirimu sendiri, aku layak menerima yang besar karena aku telah melewati yang berat. Kesiapan itu terasa. Ia tidak bisa dipalsukan. Dan saat kamu mencapainya, semesta akan membalasnya dengan hal-hal yang tidak bisa kamu beli dengan uang. Kedamaian, keberlimpahan, hubungan yang menyembuhkan, dan pintu-pintu yang terbuka begitu saja, tanpa kamu harus memaksa. Maka hari ini, tanyalah dirimu sendiri dengan jujur. Sudahkah aku berdamai dengan masa lalu? Masihkah aku menunggu seseorang untuk memvalidasi diriku? Masihkah aku memegang cerita lama yang menyakiti? Jika jawabannya masih ya, maka itu bukan alasan untuk takut, tapi itu undangan dari Tuhan. Ayo, bersihkan hatimu. Sudah dekat waktunya. Karena yang sedang mendekat itu terlalu mulia untuk datang ke hati yang belum siap. Tanda-tanda kedatangannya sudah dekat. Kadang kita tidak menyadari bahwa keajaiban sudah sangat dekat, bukan karena Tuhan belum memberi, tapi karena kita terlalu sibuk menunggu bukti besar, hingga lupa melihat tanda-tanda kecil yang sudah dikirimkan setiap hari. Tapi jika kamu peka, jika kamu cukup tenang untuk merasakan sinyal-sinyal semesta, maka kamu akan tahu, uang dan orang-orang itu sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Dan beginilah tanda-tanda itu biasanya muncul. 1. Kamu mulai merasa asing di lingkunganmu. Lingkungan yang dulu terasa nyaman, sekarang terasa sempit. Obrolan yang dulu menyenangkan, kini terasa kosong. Bahkan teman-teman yang dulu dekat, kini seperti berada di frekuensi yang berbeda. Ini bukan karena kamu sombong, tapi karena jiwamu sedang naik level. Kamu sudah tidak cocok lagi dengan energi lama, karena hidupmu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan sebelum naik panggung baru, Tuhan akan mencabutmu dari ruangan yang lama. 2. Kata hatimu jadi lebih sensitif. Tiba-tiba kamu merasa lebih peka. Ada dorongan halus di dalam dada yang memberitahumu, jangan ambil tawaran ini. Atau, temui orang itu. Mulai dari sini, seperti ada kompas spiritual yang mulai aktif. Dan anehnya, semakin kamu mengikutinya, semakin hidupmu terasa mengalir ke arah yang benar. Itulah koneksi langsung antara jiwamu dan sumber ilahi. Dan saat suara hatimu mulai jernih, itu tanda bahwa kamu semakin dekat dengan tujuanmu. 3. Kamu sering melihat angka sinkronisitas. Mungkin kamu mulai sering melihat angka seperti 111, awal baru sedang datang. 222, kamu sedang dilindungi. 888, kelimpahan akan segera datang. Angka-angka ini bukan sekadar kebetulan. Mereka adalah kode semesta.
yang muncul untuk mengingat kamu bahwa kamu sedang dijaga dan diarahkan. Dan semakin sering kamu melihatnya, itu berarti kamu semakin selaras dengan garis takdirmu. 4. Kamu kehilangan orang-orang tertentu. Tiba-tiba seseorang menjauh. Hubungan yang dulu erat mulai renggang. Ada pertemanan yang retak tanpa sebab. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa aku ditinggalkan? Tapi justru itulah jawabannya. Karena Tuhan sedang membersihkan ruang dalam hidupmu, agar ada tempat bagi yang baru untuk datang. Beberapa orang memang tidak ditakdirkan untuk ikut dalam fase barumu, dan kehilangan mereka adalah tanda bahwa posisimu sedang digeser. Jangan tahan, jangan marah, bersyukurlah, karena itu artinya berkat yang lebih besar sedang dalam perjalanan. 5. Ada rasa tenang tapi yakin. Ini mungkin tanda yang paling indah. Tidak ada yang berubah secara kasat mata, tapi jauh di dalam dirimu ada perasaan yakin yang sulit dijelaskan. Kamu belum tahu bagaimana caranya, tapi kamu tahu, aku akan sampai. Kamu belum melihat hasilnya, tapi kamu percaya, semua sedang diatur. Itu bukan sekadar sugesti. Itu adalah getaran ilahi yang muncul ketika frekuensi jiwamu sudah cocok dengan apa yang sedang datang. Itu artinya, takdirmu sudah sangat dekat. Jadi jika kamu sedang mengalami ini, jika kamu merasa asing, mulai mendengar kata hati lebih dalam, melihat angka sinkronisitas, kehilangan beberapa orang, dan mulai merasakan keyakinan dalam diam, maka bersiaplah. Kamu hanya perlu melangkah satu langkah lagi. Jangan berhenti sekarang. Jangan menoleh ke belakang. Karena kamu berada di ambang gerbang besarmu. Uang itu sedang mendekat. Orang-orang itu sedang diarahkan menuju kamu. Dan misi jiwamu akan segera dimulai. Saatnya bersiap menyambut. Bayangkan ini, semua yang kamu doakan, semua yang kamu tangisi dalam sujud panjang, semua yang kamu pikir tidak akan pernah datang, kini sudah sangat dekat. Kamu tidak perlu mengejarnya lagi. Kamu hanya perlu bersiap untuk menerimanya. Tapi pertanyaannya adalah, siapkah kamu? Jangan biarkan rezeki besar dan orang-orang penting itu datang ke rumah yang belum siap ditinggali. Karena jika kamu tidak bersiap, mereka hanya akan singgah, lalu pergi. Inilah saatnya untuk menyambut takdirmu dengan penuh kesadaran. 1. Bersihkan hatimu. Langkah pertama bukan strategi, tapi pembersihan jiwa. Jika masih ada dendam di hatimu, kelimpahan akan ragu untuk mendekat. Karena kelimpahan tidak suka tinggal di hati yang penuh luka, penuh prasangka, penuh kemarahan yang dipendam. Maafkan, bukan untuk mereka yang menyakitimu, tapi untuk dirimu sendiri. Agar kamu bebas, ringan, dan lapang menerima yang baru. Kamu tidak bisa mengisi gelas yang masih kotor. Begitu juga hidupmu. Kosongkan dulu, bersihkan dulu, agar berkat bisa masuk dan bertahan. 2. Fokus pada tindakan kecil. Jangan tunggu momen besar. Jangan tunggu panggung, modal, atau validasi dari luar. Karena kadang, takdir datang lewat pintu kecil. Lewat tugas sederhana yang kamu kerjakan dengan cinta. Lewat ide ringan yang kamu jalankan dengan sepenuh hati. Rezeki besar sering menyamar sebagai kesempatan biasa. Dan hanya mereka yang jeli dan rajinlah yang bisa melihatnya. Mulailah dari hal yang bisa kamu lakukan hari ini. Buat konten kecil. Kirim email. Bantu orang lain. Selesaikan tugasmu dengan niat ibadah. Karena saat kamu serius dengan hal kecil, Tuhan akan serius dengan urusan besarmu. 3. Ubah cara bicaramu. Ini yang sering dilupakan. Kata-katamu adalah doa, dan setiap ucapan membentuk medan energi dalam hidupmu. Berhentilah mengatakan, aku miskin, aku selalu sial, gak ada jalan, aku capek. Kalimat seperti itu adalah mantra-mantra yang menutup pintu takdirmu. Gantilah dengan tanda centang putih tebal, rezekiku sedang mendekat. Tanda centang putih tebal, aku sedang dipersiapkan. Tanda centang putih tebal, aku tenang, aku percaya, aku dilindungi.
tanda centang putih tebal, sesuatu yang besar sedang menuju padaku. Ucapkan itu, bahkan saat kamu belum melihatnya. Karena iman sejati bukan percaya setelah melihat, tapi melihat karena kamu percaya. 4. Visualisasi rasa syukur. Setiap hari, luangkan waktu sebentar untuk membayangkan hidup barumu. Bayangkan, dirimu bangun di tempat yang kamu impikan. Menerima pesan rezeki tak terduga. Bertemu orang yang selama ini kamu doakan. Menjalani misi hidupmu dengan damai dan penuh makna. Tapi jangan hanya membayangkan, rasakan. Seolah semua itu sudah terjadi. Masuklah ke perasaan syukur yang dalam. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Seolah kamu telah menerima semuanya hari ini juga. Kenapa ini penting? Karena rasa syukur bukan hanya respons, tapi juga pemicu. Syukur bukan karena diberi, tapi karena kita percaya akan diberi. Dan percayalah, langit selalu menambahkan lebih banyak kepada hati yang tahu cara bersyukur, meski belum punya banyak. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan sekarang? Kamu tidak perlu tahu bagaimana. Kamu tidak perlu tahu kapan. Kamu hanya perlu bersiap, mulai dari dalam. Bersihkan, benahi, selaraskan. Karena begitu jiwamu siap, dunia luar akan mengikuti. Dan ketika rezeki itu datang, ketika orang-orang yang kamu butuhkan hadir, kamu akan tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku memang sudah mempersiapkan semuanya." Kamu tidak datang ke fase barumu dengan tergesa, tapi dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan selalu menepati janjinya kepada mereka yang bersiap. Dan kini, setelah semua yang telah kamu lewati, setelah luka yang kamu sembuhkan sendiri, setelah sabar yang tidak dilihat siapa-siapa, tibalah saatnya. Uang itu sedang mendekat. Orang-orang itu sedang diarahkan ke hidupmu. Pintu itu sedang terbuka. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu setia bertahan saat yang lain menyerah. Karena kamu tidak menukar jiwamu demi kenyamanan sesaat. Kamu telah tumbuh. Kamu telah naik kelas. Dan semesta, atas izin Tuhan, sedang bersiap membalas setiap doa yang dulu hanya kamu dan langit yang tahu. Sekarang, tidak perlu panik. Tidak perlu terburu-buru. Cukup siapkan ruang di hatimu. Cukup bangun pagi dengan harapan. Cukup lakukan hal-hal kecil dengan cinta dan niat besar. Dan biarkan Tuhan mengurus sisanya. Percayalah, yang kamu cari sedang mencarimu. Yang kamu doakan sedang menuju kepadamu. Yang kamu tunggu tidak pernah jauh, hanya menunggu satu hal, kesediaanmu untuk percaya sepenuhnya. Jiwa yang terpilih, perjalananmu belum selesai, tapi arahmu sudah jelas. Dan sebentar lagi, kamu akan sampai. Jadi bersiaplah, karena keajaiban tidak datang dengan dentuman, tapi dengan bisikan. Dan hari ini, bisikan itu sudah terdengar. Sekarang giliranmu. Terima kasih telah mendengarkan. Tetap percaya, tetap melangkah, karena langit sedang menyiapkan sesuatu yang bahkan belum bisa kamu bayangkan. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang diucapkan membawa berkah bagi hidupmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.